Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semuanya yang sehat? Semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja sama seperti baik. Alhamdulillah, kita bisa bertatap wajah walaupun dalam keadaan daring, pembelajaran daring dari rumah masing-masing ya. Oke, langsung saja pada semester pertama ini, yaitu pembelajaran yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib kalau kita mengamati pada gambar tersebut, ada seorang anak yang sedang melaksanakan sholat, ya, bertanya-tanya, kalau di atas sendiri itu kenapa Andi sholat lagi? Bukankah dia tadi maghrib sudah sholat maghrib? Bukankah dia tadi sudah sholat maghrib? Kemudian temannya menjawab, oh, Andi sedang mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, ini bagi kalian yang masih awam, masih tidak tahu tentang sholat sunnah rawatib, mari kita ikuti, kita belajar bersama tentang sholat sunnah rawatib. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa manfaat dan kita mendapatkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ilmu. Mari bersama baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ya. Pada yang pertama, yaitu pengertian sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib itu? Satu, yaitu sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai atau mengikuti sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat fardu itu ada 5 waktu, yaitu mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu ada 5. Kemudian ada sholat tambahan, yaitu sholat sunnah yang menyertai. Jadi yang ada mengikuti. Jadi setelah ada yang sebelum sholat subuh itu sholat sunnah, ada yang sesudah sholat zuhur, itu adalah sholat sunnah rawatib namanya ya. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2 macam ternyata, yaitu apa saja? Yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Artinya, sholat sunnah rawatib muakkad artinya adalah dikuatkan atau dianjurkan. Jadi sangat kuat ya anjurannya ya. Kemudian sholat sunnah rawatib ghairu muakkad artinya tidak dikuatkan atau anjurannya biasa saja. Nanti ada contoh-contoh sholat sunnah rawatib yang biasa saja dan sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Oke, selanjutnya adalah
sholat sunnah qobliyah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu. Kemudian ada sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Ini hati-hati ketika ada soal, biasanya mesti terbalik sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Hati-hati ya anak-anakku semuanya, perlu diingat. Nah, semuanya ini juga perlu dicatat ya. Kalian catat, kalian rangkum dalam buku kalian, kemudian nanti difotokan ke grup walas atau langsung bisa japri ke Pak Bay langsung. Oke, lanjutannya yaitu hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah mu'akkad. Ya. Tidak terlihat, bisa kalian dengarkan Pak Bay. Hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah mu'akkad. Mu'akkad tadi adalah dikuatkan ya. Jadi sangat dikuatkan hukumnya. Kemudian cara mengerjakan sholat sunnah rawatib sama dengan mengerjakan sholat fardu ya. Namun yang berbeda ialah lafal niatnya. Nah, mana niatnya? Nanti kita lihat pada halaman berikutnya, rangkuman Pak Bay. Kalian bisa melihatnya, kalian bisa menghafalkannya. Oke, kita nanti jangan lupa dicatat ya, ini semuanya. Oke, dilanjutkan halaman berikutnya. Sebelumnya, kalau masih ada yang belum paham, ya anak-anakku semuanya, bisa di stop videonya ya. Stop videonya kemudian dicatat. Kalau masih belum paham juga bisa ditanyakan kepada Bay. Oke. Siap ya, dilanjutkan. Pada halaman berikutnya ada yaitu waktu dan bilangan sholat sunnah rawatib. Kapan waktunya? Ini waktu-waktunya ya. Itu semuanya juga sudah ada niatnya ya. Sholat sunnah rawatib yang pertama, yang satu dilihat itu tulisannya ya. Sholat sunnah rawatib mu'akkad atau dikuatkan. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad terdiri dari 10 rakaat. Nah, ini sholat sunnah rawatib tadi ada dua, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Ya. Sedangkan yang mu'akkad yaitu bilangan rakaatnya semuanya dikelompokkan menjadi 10 rakaat. Ya anak-anakku, itu ada bacaan niatnya sekalian. Pakai contohkan 2 rakaat yang A ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Niatnya usolli sunnata subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Jadi sebelum sholat subuh, ingat ya. Kemudian yang B 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sholli sunnata zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Itu adalah sebelum sholat zuhur. Hati-hati, banyak sekali yang keliru sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah ini. Kemudian 2 rakaat sesudah sholat zuhur yang C. Niatnya usolli sunnata zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu yang berbeda, ba'diyatan ya niatnya. Kemudian yang D 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Sholli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Itu adalah ba'diyah maghrib.
Kalian catat. Kemudian yang 2 rakaat sesudah sholat isya. Usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ya anak, tadi apa? Sholat sunnah rawatib mu'akkad atau dianjurkan ya. Sekarang kita lihat sholat sunnah rawatib yang ghairu mu'akkad. Jangan lupa nanti semuanya dicatat ya. Biar apa? Biar kalian mengingat pelajaran hari ini. Kita dapat apa pada hari ini. Selanjutnya adapun yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad adalah sebagai berikut. Seperti yang diucapkan Pak B tadi, ada sholat sunnah rawatib mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Ini bilangannya. Semuanya itu total 4, 8, 12 rakaat ya. Ghairu mu'akkad yaitu 4 rakaat sebelum sholat dan sesudah sholat zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang C 2 rakaat sebelum sholat maghrib, yang D 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Alhamdulillah ya, banyak sekali catatan-catatan yang kalian dapat hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Oke, siap dilanjut ya. Nanti kalau yang tidak paham berulang-ulang Pak B ngomong di stop videonya, kalian lihat lagi atau kalian screenshot ya. Kalian kalau screenshot itu di capture itu bisa stop, nanti dilihat gambarnya saja ya. Dilihat gambarnya, kemudian kalian tinggal mencatatnya biar tidak berkali-kali melihat video. Oke, selanjutnya beberapa keutamaan sholat sunnah rawatib. Ini ada semuanya beberapa keutamaan ya. Beberapa keutamaan sholat sunnah rawatib sebagai berikut. A. Orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib akan diharamkan dari api neraka. Jadi orang yang selalu ya ini, orang yang selalu tidak lepas dari sholat sunnah rawatib akan diharamkan dari api neraka. Jadi diri kalian, jasad kalian semuanya, kalau selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib akan diharamkan dari api neraka. Artinya kalian tidak akan mungkin masuk neraka ya. Sholat sunnah rawatib saja dilaksanakan, apalagi sholat fardu, tentunya pasti kalian pasti akan lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang selanjutnya yaitu yang B, akan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah, selalu mendapatkan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melindungi kalian kalau kalian melaksanakan sholat sunnah rawatib. Kalau misalnya tidak selalu atau tidak aktif ya, istilahnya terus menerus melaksanakan sholat sunnah rawatib, ya lindungannya rahmat Allah ya biasa-biasa saja. Berbeda kalau orang yang selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib, itu lindungannya akan lebih ya pastinya. Oke, dilanjutkan. Pahala sholat sunnah atau termasuk sholat sunnah rawatib dapat menutup kekurangan sholat fardu. Nah, ini juga penting ya. Jadi sholat fardu itu apabila ada yang kurang khusyuk ya, sholatnya selalu kemana-mana bacaannya,
itu ditambahi dengan sholat sunnah rawatib, ya, itu akan menutup kekurangan sholat fardu. Jadi pahalanya akan ditambahkan, ya. Jadi pahala-pahala sunnahnya itu akan bertambah, ya. Kalau tidak melaksanakannya, ya tidak apa-apa, tapi lebih afdol, lebih baik, lebih utama, yaitu melaksanakan sholat sunnah. Oke, selanjutnya membiasakan sholat sunnah. Ini yang kalian tidak perlu dicatat, ini cuma sebuah ibrah kisah, ya. Ini kalian cukup membacanya saja, ya. Untuk menutup kekurangan pahala sholat fardu yang kita lakukan, sebaiknya kita membiasakan sholat sunnah rawatib dari sekarang, ya. Jadi supaya terbiasa. Tujuannya adalah supaya kita terbiasa mengerjakan sholat sunnah itu meskipun hanya 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang mengerjakan suatu amalan meskipun sedikit, tapi dilakukan dengan ikhlas dan terus menerus, ya. Jadi gak boleh putus-putus, ya. Oleh karena itu mulai sekarang biasakanlah untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib atau sesudah melaksanakan sholat fardu, ya. Itu adalah kita agar membiasakan, ya. Jadi sedikit kalau kita laksanakan terus menerus dengan ikhlas, itu Allah lebih suka, ya. Kalau Allah sudah menyukai hambanya, hambanya minta apapun pasti akan dikabulkan atau diijabah. Oke, selanjutnya yaitu alhamdulillah, ya, pembelajaran hari ini cukup sampai sini saja. Kalian tugas hari ini yaitu adalah melaksanakan rangkuman, menulis rangkuman atau menyalin apa saja yang dicatatkan Pak B, ya. Ada yang tidak perlu dicatat, ya nggak usah, ya. Itu saja dari Pak B. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga kalian. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majelis supaya apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.